Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, kita lanjutkan kembali silau Ya, harta sehingga menyebabkan kita lupa bersyukur. makanya boleh kita meraih kekayaan, tapi bersyukur. Syukur itu menampakkan nikmat ke permukaan. Karena kita kaya, kita zakat, kita sedekah, kita berbagi dengan orang lain, menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang perlu bantuan, meringankan beban orang keberatan, itu mensyukuri nikmat. Kalau kupur, udah kaya sombong. Nggak kenal orang. Aduh. Ada yang begitu. Ada. Mana orangnya? Tuh. Ini. Masya Allah, hati-hati ya. Nih, dengerin. Yang namanya Sa'labah, ketika dia tidak mau mengeluarkan zakat, diminta, dia bilang, apa ini? Kalau kata kita mah, mungkin kok dipalak. Nah, iya. Dia lupa, waktu janji kalau dia kaya akan banyak sedekah, dia lupa diri. Padahal dulu didoakan Nabi karena dia janji akan banyak sedekah. Nah, lalu Allah turunkan surat At-Taubah. Tuh. Yang mengatakan ada orang yang berjanji kalau dia diberikan karunia oleh Allah akan banyak zakat dan sedekah, ternyata dia tidak menunaikannya, maka kecelakaan baginya. Ya Allah. Rasul menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Di antara jamaah Rasul ada keluarganya daripada Sa'labah. Dia lapor kepada Sa'labah bahwa Allah menurunkan surat At-Taubah yang mengutuk dia karena dia tidak menunaikan zakat. Sa'labah kaget, langsung dia membawa zakat, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah terima zakat saya. Rasul mengatakan saya menolaknya. Ya Allah. Karena Allah tidak menerima. Sampai Sa'labah sedih banget. Dia terus baik-baik memperbaiki keadaan. Lalu ketika Abu Bakar Siddiq menjadi seorang khalifah, Sa'labah datang lagi. Dia memberikan zakatnya. Abu Bakar bilang, Rasul aja menolak, kenapa saya terima? Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah. Diberikannya, kata dia akan memberikan zakat. Kata Umar, Abu Bakar aja menolak. Ditolak. Maka dia meninggal di zamannya Utsman bin Affan. Kenapa? Dia tadinya minta kekayaan kepada Allah. Diberikan kekayaan, lupa diri. Jangan sampai kita lupa diri. Yakinkan di hati kekayaan dalam genggaman kita saat ini. Hakikat yang milik Allah cuma diamanatkan kepada kita. Mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan amanat dari Allah. Kalau mengikuti nafsu, Rasul mengatakan, seorang manusia punya satu gunung emas. Dia tidak akan puas, minta gunung emas yang kedua. Minta dikasih. Minta lagi gunung emas yang ketiga. Piturab sampai dikubur. Kenapa? Godaan setan. Jangankan yang namanya kata beduk tadi, seseorang biasa di taklim aja godaan setan datang. Ada ya, Mah. Hari ini pengen seragam abu-abu. Udah kebeli. Nafsu datang. Nah. Pengen seragam koneng. Waduh, warna ini bagus. Udah nih. kebeli yang koneng. Pengen seragam hejo. Waduh. Terus sementara ilmu agamanya nggak dikaji. Qurannya nggak dikupas. Hadisnya enggak. Akhlaknya tauhidnya dibaca. Hanya seragam digidein. Ini kemasukan setan. Dia kupur nikmat. Di pengajian yuk belajar tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, dikaji. Boleh beli seragam, boleh, tapi jangan ngikuti nafsu. Hanya untuk kebersamaan, ini diperbolehkan. Makanya kalau orang bangga dengan kekayaan, menilai orang lain dengan kekayaan. Ya. Berteman, kaya nggak dia? Nah, Teman saya miskin. Sorry ya, gue nggak berteman sama orang miskin. Astagfirullah. Berteman, bersahabat hanya nyari orang kaya. Di bawah dia, kata otak dia nggak selepel, dianggap bukan teman saya. Nyari jodoh, nyari mantu, nyari teman, apalagi nyari sahabat. Kalau ketemu orang yang dinilai kekayaannya, shit, mobilnya, rumahnya, Masya Allah. bajunya, sepatunya, tidak dilihat akhlaknya. Kenapa? Mereka hanya memenuhi nafsunya. Anda lihat, yang namanya orang memenuhi nafsunya. Punya sekian, jabatan punya, pangkat punya, kekuasaan, kehormatan, harga diri. Cukup nggak? Cukup harusnya. Setan datang, digoda. Ya Allah. Bininya minta itu,
Anaknya minta itu. Dipenuhi. Akhirnya uang yang hak rakyat, uang yang hak orang lain dialihkan. Tanda tangan, angkanya dikotak-kutik. Jadi merasa milik dia. Nauzubillah. Bantuan buat orang yang kena pandemi. Bantuan orang yang kena musibah. Kena longsor. Sampai hati diambil buat dia. Kenapa? Karena kemasukan setan. Sehingga mereka kupur dengan nikmat Allah. Jauh dari syukur. Sehingga harta kekayaan, pangkat, jabatan mengelabui mereka. Mereka lupa semuanya nggak bakal dibawa mati. Betul nggak? Betul, Ma. Betul, mah. Yang namanya Luar biasa. silau kan, yang namanya silau tuh kita bisa mengakibatkan kecelakaan pada kita ya, Ma. Kalau kita terlalu silau. Silau yang dikatakan silau dengan harta, silau dengan pangkat, silau dengan jabatan, silau dengan kekuasaan menyebabkan kita kepleset, setirnya salah jalur. Ya Allah. Akhirnya Gelincir kecelakaan, Iya, musibah lah. rempet. Ma. Mending kalau cuma nyerempet, nabrak, nabrak. bahaya. Tiang listrik ditabrak. Nah, untung nggak benjol. Iya, Mah. Apanya tiang listriknya? Yang itu, yang nabrak waktu itu, Kirain Mah. tiang listriknya kagak benjol. Masya